Assalamualaikum Ananda semuanya. Bagaimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan baik ya Ananda semua. Nah, apakah sudah berdoa? Baik, kalau begitu mari kita doa terlebih dahulu. Nah, kepada ketua kelas tolong pimpin doanya ya. Nah, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin kelasnya untuk berdoa. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, apakah Ananda tahu apa itu cara belajar efektif? Nah, Ibu akan menjelaskan tentang apa itu cara belajar efektif. Jadi, cara belajar efektif adalah cara belajar proses pemaknaan pengetahuan dari pengalaman, refleksi, serta interpretasi secara singkat untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, peran belajar efektif ini sangat besar bagi potensi diri seorang pelajar. Karena dengan belajar efektif, pelajar dapat mengkaji suatu pengetahuan dengan waktu yang singkat tetapi menghasilkan hasil yang terbaik. Nah, di dalam cara belajar efektif ini ada juga yang namanya faktor mempengaruhi belajar, yang dimana yang termana menjadi dua faktor, yakni internal dan faktor eksternal. Nah, Ibu akan menjelaskan faktor yang pertama dulu nih. Yang pertama itu faktor internal. Faktor internal ini atau diri sendiri. Nah, faktor ini tuh timbul dari siswa sendiri yang seringkali menganggap remeh dan tidak berusaha memperbaikinya. Yang pertama itu seperti siswa itu tidak mempunyai tujuan belajar yang jelas, terus siswanya kurang berminat terhadap pembelajaran, terus kesehatan siswanya terganggu, dan kebiasaan belajar yang kurang menguntungkan bagi siswa. Sedangkan faktor eksternalnya terdapat dua faktor juga, yakni faktor keluarga seperti ekonomi, kurangnya kontrol keluarga, dan tidak ada dukungan keluarga. Nah, yang berikutnya itu faktor sosial. Mungkin dari kedua faktor itu sekarang Ibu akan menjelaskan lebih detailnya tentang cara belajar yang efektif. Nah, cara belajar efektif ini adalah secara kuantitatif dan berkualitas, berkesinambungan sehingga menimbulkan perubahan secara akademis dan perilaku yang lebih baik atau disiplin dan kebiasaan. Yang pertama itu ada niat dan berdoa. Yang kedua, tujuan belajar dan sasaran yang hendak dicapaikan dengan adanya tujuan dan sasaran secara tidak langsung, maka akan termotivasi untuk mewujudkan keinginan yang dituju. Hal itu juga berpengaruh kuatnya niat untuk belajar. Yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang nyaman. Nah, yang perlu Ananda lakukan itu yang pertama adalah bagaimana cara membangun suasana belajar yang nyaman. Ada banyak cara untuk membuat mood belajar itu muncul. Contohnya itu Ananda bisa belajar sambil mendengarkan musik Islami atau belajar di tempat-tempat yang sejuk seperti di taman, sawah, dan perkebunan. Nah, yang keempat itu ada merangkum materi pembelajaran. Kegiatan ini sangat penting. Kenapa? Karena kan jika Ananda membaca satu buku, maka akan butuh waktu yang sangat lama dan menyelesaikan. Dan kalau perlu mencatat ulang materi yang Anda anggap penting dan mempermudahkan dan mempelajarinya. Yang kelima itu belajar bersama. Nah, metode ini nih paling efektif karena dalam suasana belajar kelompok yang cukup santai, otak menjadi lebih rileks menerima pembelajaran atau materi yang akan diserap. Maka sangat dianjurkan untuk belajar bersama ketika menghadapi ujian. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Ananda? Baiklah, mungkin cuman itu yang dapat Ibu sampaikan. Cara belajar efektif kepada Ananda semua. Ibu ucapkan terima kasih sudah mengizinkan Ibu untuk menjelaskan cara belajar efektif pada Ananda. Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.